Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyaningrum Haju. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari jurnal berjudul Bentuk-bentuk komunikasi visual dalam periklanan yang ditulis oleh Tengku Alisyah tahun 2019. Oke, mulai dari abstrak. Di sini penulis memaparkan bahwa dalam merebut perhatian audiens terhadap iklan yang ditawarkan, beberapa upaya dilancarkan untuk mendesain konten iklan yang atraktif. Dimulai dari hadirnya bentuk-bentuk komunikasi seperti desain grafis, brand, billboard atau poster, dan display pada majalah atau surat kabar, sampai kepada packaging menghasilkan visualisasi kreatif tersendiri dalam periklanan. Alhasil selanjutnya, efek dahsyat pun lahir sebagai manifestasi dari beberapa kriteria seperti tipografi, ilustrasi, warna, prinsip visual, serta art director dan copywriter di mana perpaduannya menghasilkan harmoni visualisasi yang dahsyat. Selanjutnya pendahuluan. Di sini penulis memaparkan yaitu melatar belakangi apa itu visual dan apa itu komunikasi visual. Jadi istilah visual ini jika dirujuk pada maknanya adalah dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata berdasarkan penglihatan, sesuatu yang dapat dilihat atau dengan kata lain dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Berarti mengandung makna bahwa sesuatu tersebut sama dengan gambar atau hal lain yang bisa ditangkap oleh mata. Komunikasi visual sendiri berarti pesan dilancarkan berbentuk gambar dari pihak komunikator yang ditangkap oleh indera mata sang komunikannya untuk seterusnya diproses sedemikian rupa. Sebagaimana Adhiku Suryanto memaparkan bahwa komunikasi visual yang menggunakan mata sebagai alat penglihatan merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa visual dengan unsur dasarnya, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan. Pesan berbentuk gambar yang dimaksud pada proses komunikasi itu merupakan kategori pesan nonverbal. Sebagaimana pesan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pertama ada pesan verbal dan pesan nonverbal. Dalam hal ini, Fahfid Canggara menegaskan bahwa pesan adalah kode, di mana kode verbal adalah seperangkat kata yang telah tersusun secara struktur dan mengandung makna, sedangkan kode nonverbal merupakan bahasa isyarat atau bahasa diam dan memiliki banyak bentuk. Secara ringkas, pesan nonverbal dapat berupa lambang seperti gerakan tangan, warna, ekspresi wajah, dan lainnya. Secara spesifik diantaranya adalah kontak tubuh, kedekatan jarak, orientasi, penampilan, anggukan kepala, ekspresi wajah, bahasa tubuh, postur, gerakan mata, sampai kepada aspek pembicaraan seperti intonasi yang bisa mempengaruhi makna, ataupun kode paralinguistik, yaitu warna suara, volume, aksen, kesalahan, dan kecepatan bicara. Pesan ini juga merupakan tanda. John Fiske memaparkan bahwa jika pusat konsentrasi pada sebuah proses komunikasi adalah tanda, maka kajian ini disebut sebagai semiotik atau semiologi yang berfokus pada teks dan mengandung 3 wilayah kajian, yaitu yang pertama, tanda itu sendiri, kedua, kode itu sistem, di mana tanda-tanda organisasi, dan ketiga, budaya tempat, di mana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. Tanda adalah sesuatu bersifat fisik, dapat diterima oleh indera kita dan mengacu pada sesuatu di luar dirinya yang bergantung pada pengenalan dari para pengguna bahwa itu adalah tanda. Selanjutnya ada bagian A, yaitu bentuk-bentuk komunikasi visual dalam periklanan, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada desain grafis atau desain komunikasi visual. Jadi istilah grafis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Seni grafis itu sendiri bermakna seni menggambar dalam 2 dimensi yang mencakup beberapa bentuk, misalnya menggambar, melukis, dan fotografi, di mana hal tersebut merujuk pada karya dicetak atau karya seni untuk diperbanyak melalui proses cetak. Seni grafis sendiri adalah desain dan produksi
dan produk publikasi serta seni komersial yang mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah drawing, ilustrasi, grafik, diagram, kartografi, fotografi, advertising, desain buku, komputer grafis, serta poster dan ilmu percetakan. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, hasil karya dari desain grafis itu sendiri ada di sekeliling kita, seperti buku, koran, atau majalah yang dibaca, kemasan biskuit, judul acara di televisi, poster atau iklan di jalan yaitu billboard, spanduk, baliho, banner, papan nama, signboard, dan bentuk iklan lainnya antara lain brosur, katalog, kop surat, kartu nama, kalender, dan barang cetak lainnya. Selanjutnya ada brand. Jadi, Philip Kotler menjelaskan istilah brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan sebagai fungsi untuk membedakannya dengan produk sejenis. Dari definisi tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Rama Kertamukti, bahwa ada beberapa elemen yang dimiliki oleh brand, yaitu pertama, brand name, kedua, brand mark, yang ketiga, trademark, untuk copyright. Nah, brand name ini adalah nama merek untuk menyebutkan bagian yang dapat diucapkan. Misalnya dari kartu prabayar ada merek Simpati, XL, AS, Mentari, Antri, dan sebagainya. Sementara brand mark yaitu tanda merek sebagian dari merek yang tidak dapat diucapkan melainkan dapat dikenali, apakah itu lambang, desain huruf, atau warna khusus sebagai contoh simbol dari kartu prabayar tadi. Selanjutnya ada trademark yang memiliki arti tanda merek dagang mempunyai perlindungan hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa sekaligus untuk melindungi penjual dengan hak istimewanya. Hak cipta merupakan saat menggunakan tanda merek ini. Sedangkan copyright yang artinya adalah hak cipta merupakan hak istimewa yang jelas dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya. Selanjutnya ada billboard atau poster dan display pada majalah surat atau kabar. Billboard atau nama lainnya disebut dengan papan reklame merupakan bentuk lainnya dari komunikasi visual dan periklanan. Dengan kategori media luar ruang atau outdoor advertising, ini termasuk iklan yang dinikmati secara visual. Iklan melalui media billboard ini di dalamnya terdapat konten, gambar, warna, tulisan tertentu, ataupun bentuk lain dalam mengupayakan pesan periklanan untuk sampai kepada audiensnya. Jika dilihat secara fisik, media ini memiliki tingkat visualisasi yang tinggi karena bentuknya yang besar, tinggi, dan berlokasi di tempat-tempat umum atau sarana publik, sehingga semakin menambah kesan visual yang dalam melekat padanya. Lalu ada poster yang memiliki kekhasan tersendiri di mana media yang satu ini khusus ditujukan bagi orang-orang yang sedang bergerak. Norris Tiber dan Lisa Ballard, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Supriyono, menegaskan bahwa tugas poster adalah capturing a moving audience with your message, atau menangkap audiens yang sedang bergerak dengan pesan yang Anda sampaikan. Dengan kekhasannya seperti ini, tambah lagi hanya dengan hitungan waktu yang sangat pendek atau di bilangan detik untuk berebut perhatian audiens, maka konten poster didesain sedemikian rupa. Dalam hitungan detik itulah nilai visual pada poster ini menjadi fokus utama atau dominan agar mudah dicerna, mampu membujuk audiens, membangkitkan keinginan audiens untuk membeli melalui pesan yang singkat, padat, dan jelas. Begitu pula display pada iklan, yang dimuat pada majalah maupun surat kabar juga termasuk ke dalam bentuk komunikasi visual yang dilancarkan dalam kegiatan beriklan. Dalam iklan majalah atau surat kabar terdapat konten iklan yang berisi penuh satu halaman atau lebih iklan suatu produk. Kategori iklan pada majalah atau surat kabar inilah yang disebut sebagai iklan display, sehingga upaya periklanan yang demikian ini menghasilkan nilai potensi visualisasi secara khas. Keempat, ada packaging. Packaging ini adalah istilah bahasa Inggris yang memiliki makna kemasan. Kemasan ini merupakan tempat atau wadah suatu produk diletakkan. Packaging of a product atau kemasan suatu produk memiliki bentuk yang bermacam-macam. Umumnya bentuk yang paling sering dijumpai dan murah meriah adalah berasal dari bahan plastik. Bahan ini mampu menghasilkan efek cahaya atau terkesan gelap sehingga mudah menangkap perhatian orang-orang. Satu produk sendiri dengan satu brand misalnya bisa memiliki banyak packaging, tergantung ukuran isi dari produk tersebut. Biasanya diletakkan pada rak-rak toko, tampilan konten di dalamnya memiliki nilai atraktif yang besar untuk menarik perhatian calon konsumen di mana kombinasi warna, teks, gambar, maupun segala unsur lain yang ada menyebabkan packaging ini menjadi salah satu bentuk komunikasi visual dalam upaya periklanan sebuah produk.
Yang ke bagian kedua, bagian B, dahsyatnya efek visual dalam periklanan. Jadi kemampuan visualisasi suatu iklan produk memiliki nilai yang luar biasa, dahsyatnya sehingga mampu menghasilkan sebuah iklan yang efektif. Dikatakan efektif paling tidak iklan tersebut cepat mencuri perhatian audiens, atau pada level puncaknya bahkan bisa berpotensi produk yang diiklankan tersebut memiliki eksistensi yang cukup lama atau minimal produk tersebut memiliki popularitas yang tinggi. Sejalan dengan efek yang ditimbulkan oleh visualisasi dalam iklan, maka beberapa di antaranya menurut Sandra Moriarty et al. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menarik perhatian. Ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh konten visual suatu iklan untuk menarik perhatian, apalagi pada tingkat lanjut bisa menghasilkan bertahannya perhatian audiens pada visual iklan, kemudian melekat dalam memori. Adalah efek berikut yang dihasilkannya sebab efek visual mampu bertahan di ingatan audiens, di mana orang biasanya mengingat pesan sebagai fragmen-fragmen visual atau gambar utama yang lebih mudah diingat. Yang ketiga, memperkuat keyakinan. Adalah efek dari nilai visual yang timbulkan berikutnya di mana ada istilah seeing is believing. Untuk menunjukkan nilai efek ini, audiens yang jelas sudah menggunakan atau menyukai brand atau produk tertentu merasa bertambah yakin menggunakan atau menyukainya. Keempat, menceritakan kisah menarik, yaitu efek lain yang ditemukan oleh visual iklan. Penceritaan secara visual lebih membangkitkan dan mampu mempertahankan perhatian audiens. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan cepat sebagai efek iklan secara visual di mana gambar memberi kabar lebih cepat ketimbang kata-kata. Audiens bisa langsung mencerna gambar yang ada pada konten iklan tanpa harus mencerna komunikasi secara tertulis, kata demi kata, baris demi baris. Yang terakhir ada asosiasi, adalah kemampuan yang dimiliki unsur visual sebuah iklan dalam mengaitkan produk dengan asosiasi visual untuk mempresentasikan gaya hidup atau tipe pengguna. Selanjutnya ada ini, pada efek menarik perhatian dipaparkan oleh Sandra Moriarty sebelumnya, ada istilah lain untuk menggambarkan kondisi yang sama, bahwa efek visual pada iklannya itu sebagai eye catcher. Nah, makna dari istilah ini adalah memiliki kemampuan untuk menarik perhatian atau mampu menyedot perhatian. Lebih jauh, Rahmat Supriyono menyebutnya dengan istilah eye grabber. Disinilah letak point of interest suatu objek visual periklanan. Sehingga indera yang bekerja untuk menikmatinya, yaitu mata, langsung tertuju pada apa yang disajikan. Seolah mata audiens ditarik atau dipaksa untuk melihat gambar yang unik dan tak terduga. Selanjutnya, bagai dihipnotis, audiens menyelesaikan apa yang tersaji di dalam kontennya. Untuk mewujudkan hal yang telah disebutkan semula, maka dalam melengkapi efek visual tadi, ada beberapa kriteria yang dipakai untuk memenuhinya, yaitu di antaranya adalah tipografi. Elemen ini berasal dari kata tipografi, di mana artinya adalah memilih dan mengelola huruf dalam desain grafis atau desain komunikasi visual. Ini berarti gaya atau model huruf cetak atau spesifikasi dan karakteristik huruf. Penggunaan efektif dari elemen ini dalam upaya periklanan sangat menentukan dan menunjang hadirnya efek dahsyat. Elemen ini juga turut dinikmati oleh indera mata secara visualisasi pada sebuah iklan. Yang kedua adalah ilustrasi. Ini juga termasuk elemen eye catcher atau eye grabber berikutnya. Bahkan elemen ini berpotensi besar menghasilkan efek dahsyat sehingga mata audiens langsung tertuju pada iklannya. Kehadiran elemen ini mampu menyedot perhatian audiens, meskipun jika ilustrasi yang ditampilkan kurang berkualitas, dapat berbalik merusak dan menghancurkan image. Secara luas ilustrasi tidak hanya terbatas pada foto dan gambar saja, melainkan bisa berupa garis, bidang, dan bahkan susunan huruf. Dengan tujuan menjelaskan teks sekaligus menciptakan daya tarik, elemen ini berhasil sebagai eye catcher melalui kriteria diantaranya adalah komunikatif, informatif, dan mudah dipahami, menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca, ide baru, orisinil, bukan hasil plagiat atau tiruan, punya daya pukau atau eye catcher yang kuat, serta memiliki kualitas memadai dalam aspek seni dan teknik pengerjaan. Yang ketiga ada warna atau color.
Elemen ini turut menghasilkan efek visual yang dahsyat pada sebuah iklan. Unsur ini dapat dengan mudah menarik perhatian atau menjadi eye-catcher audiens dan dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih berbicara. Misalnya saja desain publikasi yang menggunakan warna-warna soft mampu menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantik, sedangkan warna-warna kuat dan kontras memberi kesan dinamis, cenderung meriah. Kuatnya potensi visual yang dilahirkan memberi kesan dinamis, oleh elemen ini menghasilkan suatu karya yang sangat atraktif. Lihat saja bagaimana bentuk-bentuk visual dari iklan billboard atau poster, display pada majalah atau surat kabar, maupun packaging yang semua konten iklan tersebut umumnya memuat adanya unsur warna untuk mengupayakan efek dahsyat sebuah visual iklan. Keempat, ada prinsip visual. Prinsip visual inilah yang mampu mengakomodir beberapa elemen yang telah disebutkan semula, di mana ada tipografi, ilustrasi, dan warna. Prinsip tersebut merupakan kombinasi dari semua elemen tadi, yaitu adanya keseimbangan, tekanan, irama, dan kesatuan, di mana masing-masing elemen harus mampu memiliki nilai setara dalam visualisasi tampilan suatu iklan. Untuk menghasilkan dahsyatnya efek visual sebuah iklan, maka menurut prinsip ini baik tipografi, ilustrasi, maupun warna sebaiknya memiliki porsi yang sama, tidak boleh satu elemen melebihi elemen lainnya. Jadi efektivitas dahsyatnya efek visual sebuah iklan terletak pada kepiawaian dari pekerja yang mendesain iklan tersebut. Sehingga kemampuan komunikasi visual wajib dimiliki oleh para pekerja di bidang kreatif ini. Selanjutnya ada art director dan copywriter. Efek dahsyat dari visualisasi iklan diupayakan oleh art director dan copywriter. Kedua ini merupakan pekerjaan yang diemban oleh para pelaku yang bergelut di bidang periklanan. Profesi inilah yang paling berjasa melahirkan ide-ide visualisasi sehingga dapat dinikmati oleh audiens. Mereka bekerja pada perusahaan periklanan yang disebut dengan advertising agency, di mana art director bertanggung jawab membuat keputusan seni atau desain, sedangkan copywriter bertugas menyiapkan naskah atau teks iklan. Semua tugas tersebut dikerjakan bersama dalam satu teamwork. Tim ini disebut sebagai tim kreatif karena bekerja berdasarkan ide yang melahirkan daya kreatif tinggi. Tim ini bekerja di bawah pimpinan seorang kreatif director dalam satu departemen, yaitu kreatif departemen. Art director berlatar belakang rancang grafis atau graphic design atau memiliki keahlian menggambar atau merancang tata layout, juga disebut dengan istilah visualizer. Sedangkan copywriter adalah ahli utama menulis. Selanjutnya adalah bagian penutup. Jadi penulis ini mengakhiri dengan mendesain sebuah iklan terutama dalam membangkitkan ketertarikan audiens untuk menikmati suguhan iklan yang ditampilkan, ternyata berimplikasi hadirnya nilai kreativitas tinggi. Beberapa konten iklan memuat banyak elemen yang bisa mengupayakan nilai kreatif ini lahir. Agar tercipta eye-catcher atau eye-grabber, maka kepiawaian art director maupun copywriter dalam menghasilkan suatu karya yang unik tidak biasa menjadi suatu keharusan. Agar terlaksana tujuan tadi, maka keduanya harus mampu mengkombinasikan antara unsur visualisasi yang berupa verbal ataupun non-verbal, sehingga pesan yang terkandung dalam suatu iklan bisa sampai kepada audiens. Perpaduan antara mereka akan menghasilkan sesuatu yang layak disebut sebagai kreativitas dalam periklanan. Walhasil, bentuk-bentuk komunikasi visual dalam periklanan tidak hanya memiliki bentuk yang berdinamika, melainkan efek dahsyatnya pun semakin nyata. Sekian presentasi dari saya. Saya Wijaningrum Haju, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.